Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan terkait evaluasi dari mata kuliah pendidikan agama Islam di tengah semester ini. Nah, materi yang akan dibahas di antaranya yang pertama tentang ma'rifatullah, yang kedua adalah al-mawani fi ma'rifatullah, lalu yang ketiga al-adillah ala wujudillah, yang keempat tauhidullah, dan yang kelima adalah al-haya fi zilali tauhid. Nah, ini merupakan 5 materi yang telah saya dapat dari tengah semester ini. Nah, yang pertama yaitu terkait ma'rifatullah. Ma'rifatullah asal katanya itu adalah a'rafa, yang artinya itu adalah mengenal. Jadi ma'rifatullah adalah upaya manusia untuk mengenal Allah. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa semakin tinggi ma'rifat kita kepada Allah, maka semakin tinggi ketaatan kepada Allah. Semakin menghambakan diri dan bersifat ihsan, ma'rifatullah hanya bisa kita lakukan dengan menggabungkan panca indera, akal, dan hati. Nah, tahapan dari ma'rifat ini ada 4. Yang pertama adalah syariat, yang kedua tarekat, yang ketiga hakikat, yang 4 adalah ma'rifat. Nah, jadi ma'rifat itu ada di urutan keempat. Selanjutnya, ciri-ciri orang yang telah mencapai ma'rifat ada 4. Yang pertama, mengejar banyak amalan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memenuhi janji kepada Allah dengan mengerjakan perintahnya. Yang ketiga, hatinya cepat menerima nasihat yang baik. Yang keempat, amal solehnya bertambah dari waktu ke waktu. Itu untuk materi pertama. Selanjutnya yaitu materi kedua, yakni pertemuan kedua juga. Terkait al-mawani fi ma'rifatullah atau penghalang mengenal Allah. Nah, di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah maradus syahwat yang berkaitan dengan penyakit hati. Artinya nafsu, kesenangan, serta perilaku yang tidak terpuji. Dan yang kedua adalah maradus syubhat yang berkaitan dengan masalah akal dan logika. Artinya berbagai hal yang menimbulkan keraguan atau was-was. Nah, selanjutnya saya akan menerangkan khusus untuk mar'adus syahwat dan juga mar'adus subhat. Untuk mar'adus syahwat sendiri, itu disebut juga al-fiksu atau kefasikan, al-kibru, kesombongan, zulmu, mohon maaf, kezaliman, al-kizbu, kedustaan, kasarotul ma'ashi, yaitu banyak melakukan perbuatan maksiat atau dosa. Nah, solusinya apa sih? Solusinya adalah hati atau qalbu kita harus mukhlisin lahuddin, seperti itu. Lalu selanjutnya maradus subhat. Di sini disebut juga dengan jahil, ragu-ragu, menyimpang, dan lalai. Nah, solusinya adalah hidup di dunia harus mempunyai tujuan hidup. Dan menurut Al-Quran, tujuan hidup yang benar itu adalah untuk mencapai marodhatillah. Selanjutnya, materi ketiga di pertemuan ketiga, yaitu terkait adillah ala wujudillah, terkait bukti keberadaan Allah. Nah, pada dasarnya, keyakinan akan keberadaan Allah Ta'ala merupakan hal yang bersifat naluri atau fitrah. Seseorang tidak perlu berpikir atau belajar untuk menunjukkan keberadaan Allah Ta'ala karena pengetahuan tersebut sudah ada sejak dia diciptakan. Al-Quran menjelaskan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa ayat dalam Al-Quran dengan mengajak manusia untuk berpikir akan penciptaan manusia. Allah Ta'ala berfirman, "Wala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku syai'an." Artinya, dan tidaklah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, padahal sebelumnya dia belum berwujud sama sekali. Quran Surat Maryam ayat 67. Selanjutnya, materi keempat yaitu terkait tauhidullah atau mengesahkan Allah. Konsep tauhidullah sendiri itu, tauhid merupakan bentuk masdar dari kata wahada, yuwahidu, auhidan, yang mempunyai arti mengesahkan atau menunggalkan. Maksudnya apa? Keyakinan terhadap keesaan Allah. Pengertian tauhid jika dilihat dari segi etimologis yaitu keesaan Allah, mentauhidkan artinya mengakui keesaan Allah atau
mengesahkan Allah. Sedangkan tauhid juga berarti mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya pencipta, pemelihara, dan pengatur alam semesta. Adapun pengertian tauhid secara istilah merupakan ilmu yang membahas mengenai wujud Allah beserta sifat-sifat yang wajib ada padanya dan sifat yang boleh ada padanya serta sifat yang tidak ada padanya atau mustahil. Maka dari tauhid salah satu bentuk persaksian dan pengakuan seorang muslim adalah mengucapkan kalimat thayyibah, yakni kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang memiliki arti aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, kalimat tersebut sangatlah sederhana namun memiliki makna dan arti yang sangat mendalam bagi kehidupan umat muslim. Karena kalimat tersebutlah yang menjadikan seorang masuk dan diakui sebagai umat muslim. Selanjutnya, dalam bahasa Arab, tauhidullah mempunyai arti yaitu menyatukan Allah, mengesahkan Allah, atau mengakui bahwa Allah itu satu. Adapun kedudukan dan keutamaan tauhidullah yaitu satu, merupakan tujuan Allah menciptakan manusia dan jin. Dua, hak Allah yang wajib dijalankan hambanya. Tiga, sebagai latihan landasan utama ajaran Islam dan merupakan inti ajaran Rasulullah, dapat menghapuskan dosa dan mendatangkan ampunannya. Selanjutnya, materi terakhir yaitu terkait al-hayah fi dhilali tauhid, yang artinya hidup di bawah naungan tauhid. Kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat Allah, di mana zat Allah merupakan keberadaan atau eksistensi Allah itu sendiri. Pengertian ini merupakan terjemahan dari kata zat yang paling mendekati maksudnya adalah eksistensi. Nah, istilah ini dibuat untuk menunjukkan sesuatu yang ada. Segala yang ada disebut zat. Ini terdapat dalam Quran surat ke-112, yaitu dari ayat 1 sampai 3. Yaitu surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, sifat Allah sendiri merupakan sesuatu yang melekat pada diri sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan memahami sifat tersebut membuat kita sebagai hamba terasa lebih dekat kepadanya. Nah, sifat wajib Allah itu berjumlah ada 20, terbagi dalam 4 bagian, yaitu sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, dan sifat ma'nawiyah. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.